Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. pagi hari ini Darussalam TV kedatangan tamu yang baru saja dinyatakan lulus dari Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Darussalam Selinga Purbalingga. Nanti kita akan ngobrol bersama, kupas tuntas tentang pengalamannya selama berada di PPMTQ Darussalam Selinga Purbalingga. Di awal silakan nanti diperkenalkan namanya siapa, asal dari mana, kemudian perkenalan-perkenalan yang lainnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Biladi. Asal saya dari kota Tangerang Selatan. Saya lahir di Jakarta tanggal 13 Agustus 2004. Saya sekolah di pertama kali SD Pisangan 1, kota Tangerang Selatan. Berikutnya saya melanjutkan di MTS Muhammadiyah 4 Purbalingga di Selinga. Dan saya melanjutkan lagi di MA Tahfidzul Quran Darussalam Muhammadiyah Purbalingga di Selinga. MTS dan MA itu jadi satu dalam naungan sebuah pondok pesantren Darussalam Selinga. Pondoknya itu Pondok Tahfidzul Quran. Jadi semuanya menjadi satu. Oke. Saiful Biladi ya. Saiful Biladi. Berarti sudah pendidikan 6 tahun ya di PPMTQ Darussalam Selinga Purbalingga. Coba diceritakan pengalaman menghafal Al-Qur'annya. Pertama kali saya menghafal Al-Quran itu sebenarnya sudah sejak SD kelas 5. Oh, sudah dari SD. Tapi awalnya tuh saya tuh tidak minat dengan menghafal Al-Quran. Tidak minat. Jadi itu saya tuh waktu di SD itu kan ada TPQ itu namanya. Nah, di sana itu saya tuh sebenarnya malas sekali untuk menghafal Al-Quran. Jadinya pernah saya tuh minggat ke rumah, pulang ke rumah. Karena saya tuh setiap kali setoran tuh saya tuh sangat takut dan grounded lah bahasanya. Tapi alhamdulillahnya dapat 1 juz di sana. Nah, akan tetapi Satu juz itu juz berapa? juz 30. Juz 30. Terus? Nah, terus saya daftar di Pondok Tahfidzul Quran Darussalam Selinga. Nah, namanya tahfidz, tapi saya mikir tahfidzul Quran, kayaknya menghafal lagi. Tapi saya mencoba lah untuk menghafal Quran. Dan katanya kalau menghafal Quran itu sangat mudah. Dan tapi dalam diri saya itu saya nggak percaya, karena setebal ini bisa dihafalin, makanya tidak mungkin sekali gitu loh. Tapi katanya mudah aja, nggak apa, dicoba aja dulu, kata guru saya yang TPQ. Yang sudah saya coba kesini dan akhirnya saya beranikan diri. Akan tapi saya takutnya itu karena saya di Jakarta, pindahnya ke Jawa Tengah, dan pastinya sudah berbeda bahasa. Dan itu yang saya takutkan pertama kali di situ, beda bahasa. Nanti saya gimana cara percakapannya? Dan ternyata setelah saya datang ke sini, itu kelas 7, saya bingung mendengar bahasa Jawa seperti ini. Dan akhirnya saya mulai belajar sedikit demi sedikit, akhirnya paham. Dan saya mulai menghafal di kelas 7 itu. Saya bingung menghafal dari mana ini. Akhirnya dikasih tahu dari anaga sampai seterusnya. Dan saya tahu, dikasih tahu untuk murojaah. Saya tanya ke teman saya yang seangkatan, murojaah itu apa? Murojaah nggak tahu. Nah, kata teman saya nggak tahu. Saya tanya ustazahnya, murojaah siapa? Murojaah itu mengulang hafalan. Jadinya saya tahu murojaah itu dari pondok sini. Sebelumnya saya belum pernah tahu apa itu murojaah, cuman sekedar mendengar. Karena guru TPQ saya pernah bilang kalau kita menghafal Quran itu jangan pernah ditinggalin hafalan kita, tetap murojaah. Sampai dari kelas 5 sampai kelas 7 saya belum tahu sama sekali itu murojaah itu apa, masih di pikiran saya itu. Tapi tidak sampai ditanyakan ke ustadznya saat itu. Oh iya, itu karena saya orangnya pemalu. Oh ya. Terus jadi tahu
arti kata murojaah itu setelah masuk ke PPMTQ Darussalam. Kemudian setingkat MTS itu Pak, waktu di MTS itu capaian hafalannya berapa juz? Sekitar 6 sebenarnya. 6 juz. Juz berapa saja? Juz 30, 29, 1 sampai 4. Juz 30, 29, 1 sampai 4. Berarti 6 juz. Kemudian awal kamu menghafal Al-Quran itu kendalanya apa menurut kamu? Kendalanya itu adalah sebenarnya sih nggak ada, tapi ada sebuah ayat yang sangat sulit. Pertama kali ketemu ayat sulit itu pas di surah Al-Ma'arij, bahkan saya sampai menyerah lah bahasanya. Nah terus lanjut Al-Ma'arij itu juz berapa? juz 29, Juz 29. Terus sampai juz 28. Awalnya saya itu pilihnya juz 28. Nah, tapi pas masuk surat Al-Mumtahanah ayat 1 saya menyerah karena nggak masuk ke kepalanya. tapi Dan sampai sekarang juga belum hafal. alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sudah hafal. Kira-kira tipsnya apa itu? Wong tadinya kamu merasa sulit, kemudian tadi kamu sampaikan menyerah, tapi kok bisa jadi sukses menghafal? Kira-kira gimana itu tipsnya? Tipsnya itu dahulu saya dikasih tahu sama ustazahnya kalau pengen cepat menghafal dibaca ayat yang pengen dihafal untuk besok pada malam hari, dan saya langsung mencoba ayat tersebut untuk dibaca, dan alhamdulillahnya pas besok paginya itu saya mencoba menghafal dan akhirnya dapat satu muka dalam waktu 1 jam pagi itu. Ya, Saiful Biladi, coba diceritakan pengalaman menjadi juara pidato gitu. Silakan. Ya, dahulu saya seorang yang sangat pemalu, dan ketika saya masuk pondok sini, di pondok sini itu diajarin untuk maju di depan, namanya muhadharah. Di sini saya latihan terus menerus dan mulai mengisi pengajian di pengajian ibu-ibu di desa Kalikajar. Nah kemudian ada Gerak dakwah ya santri. kegiatan gerak dakwah santri. Terus Di sana juga latihan untuk mengisi kutum subuh dan kutum isya. saat bulan Ramadan. Ya, Jamaahnya Bapak Ibu banyak. alhamdulillah banyak. Kemudian kamu juga pengalaman berorganisasi di PPMTQ Darussalam Selinga, coba diceritakan. Di pondok juga ada organisasi santri Darussalam dan disingkat OSADA. Dahulu saya pernah menjadi bagian ibadah waktu kelas 8, dan saya lanjut MA di sini menjadi bagian ibadah juga. Dan setelah itu di sana banyak sekali programnya, seperti mengatur anak-anak, mengajak ke masjid, terus menghitungnya, terus mengatur soft yang lain sebagainya. Itu tugas bagian ibadah. Dan kemudian waktu saya kelas 11 itu ada acara pemilihan ketua, dan saya saat itu dipilih menjadi calonnya. Saya dipilih oleh teman-teman saya menjadi ketua OSADA, yaitu organisasi santri Darussalam. Yang awalnya saya hanya di bidang bagian ibadah, dan saya sekarang mengurus semua bagian. Dan disitulah saya belajar untuk masa yang akan mendatang di daerah masyarakat. Oke, berarti ada sedikit pengalaman berorganisasi, ada sedikit pengalaman bagaimana cara memimpin orang-orang, sehingga harapannya itu menjadi bekal kamu di kehidupan nyata di masyarakat nantinya. Saiful Biladi, kamu kan pendidikan pesantren 6 tahun. Apa yang sudah kamu dapatkan selama di pesantren?
ada tambahan ilmu apa selama di pesantren ini? Pencapaian saya ketika di Pondok Darussalam Selinga, yang pertama dulu saya belum bisa belajar bahasa Arab, dan di pondok ini alhamdulillahnya ada belajar bahasa Arab tentang kosakata, dan saya mendapatkan Percakapan bagaimana? percakapannya ada Ada jadwal percakapan bahasa Arab? ada Setiap hari apa? setiap Ahad pagi. Percakapan bahasa Arabnya di setiap Ahad pagi. Iya. Berarti seluruh santri wajib memakai bahasa Arab. Iya. Contohnya seperti apa misalnya? Seperti kaifa halukum, terus dijawab bil khair walhamdulillah. Terus ada yang lainnya Min misalnya? aina jita, ana jitu min Tangerang gitu misalnya. Oh begitu. Itu dilakukan setiap Ahad pagi. Iya. Sehingga para santri terbiasa mengucapkan kosakata bahasa Arab begitu ya. Menurut kamu bermanfaat itu? Bermanfaat. Sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Terus untuk capaian hafalan, karena kamu pendidikan 6 tahun, kan waktu MTS tadi diceritakan sudah 6 juz ya. Kemudian setelah ini dinyatakan lulus dari Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Darussalam, capainya sudah berapa juz? Sudah 14 juz. Sudah 14 juz. Terus sekarang sudah dinyatakan lulus, masih rajin murojaah? Alhamdulillah rajin, insyaallah. Insyaallah rajin. Apa kesan-pesan kamu selama menempuh pendidikan di PPMTQ Darussalam Selinga? Kesan-pesannya seperti apa? Kesan saya di Pondok Darussalam Selinga selama 6 tahun, banyak sekali pengalaman saya. Seperti dahulu saya belum mulai menghafal, dan sekarang sudah dapat hafalan yang mencapai alhamdulillahnya 14 juz. Yang dahulunya jarang jamaah, sekarang bisa berjamaah di Darussalam Selinga. Yang dahulunya saya susah banget bangun pagi, di pondok terbiasa bangun pagi, bahkan di rumah jarang tahajud, di pondok alhamdulillahnya tahajud. Dan di rumah nggak pernah yang namanya puasa Senin Kamis, di pondok dilatih untuk puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Kemudian yang mungkin di luar pondok kamu diurusi orang tua, bagaimana di dalam pondok? Sebelumnya saya diurus oleh orang tua, dan setelah masuk pondok saya mengurus diri saya sendiri, dan ketika sakit pun saya merasakan sakit sendiri, dan alhamdulillahnya dibantu oleh kepekaan teman-teman saya. Saiful Biladi tadi kan sudah cerita kesannya selama di pesantren ya. Kemudian pesannya untuk teman-teman yang sekarang belum minat atau belum ingin masuk pesantren, kira-kira apa untuk teman-teman kamu? Untuk teman-temanku yang di luar sana, marilah kita semua masuk ke pesantren, karena di pesantren itu adalah tempat kita untuk melatih kemandirian. Karena tidak seumur hidup kita hidup dengan orang tua, ada kalanya kita hidup mandiri, dan di saat itulah ketika kita di pesantren kita tuh melatih untuk mandiri dan tidak membebani orang tua. Jadi kehidupan kedepannya itu kan kita tidak mungkin akan terus bersama orang tua, sehingga belajar di pesantren itu menjadi modal kita menjadi manusia-manusia yang mandiri. Begitu maksudnya ya Billy ya. Oke, Saiful Biladi terima kasih kehadirannya di Darussalam TV, dan terima kasih sudah berbincang banyak. Mudah-mudahan perbincangan kita pagi ini dapat memotivasi teman-teman semuanya, memberi gambaran bahwa di pesantren itu ternyata ya tidak menakutkan tapi asik, banyak belajar, banyak dinamika. Terima kasih sahabat Biru Muda, Bincang Seru Muhammadiyah Darussalam. di mana saja Anda berada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.